Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siska Yunita. Di sini saya sudah bersama dengan teman-teman rekan kerja di Guru SDN Jembatan 3 Jombang. Nah, hari ini saya akan memaparkan ide saya untuk kegiatan MPLS di kelas 2 karena saya mengajar di kelas 2, yaitu materi pengenalan lingkungan sekolah. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Siska Yunita, ada Bu Eni, ada Bu Vita, dan Bu Rina. Nah, ibu-ibu, di sini saya ingin menuangkan sebuah ide, yaitu tentang MPLS. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan di PMM yaitu modul 2, bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD ke SD. Karena kan MPLS terutama di kelas 1 dan kelas 2 adalah transisi PAUD ke SD, begitu kan? Masih suasana belajar dan bermain. Guru memiliki keterampilan untuk menerapkan praktik pembelajaran yang mendukung PAUD pada masa dari minggu awal tahun pelajaran. Jadi, pentingnya transisi PAUD ke SD. Ketika anak sudah merasa senang dalam belajar dan bersekolah, tentunya akan berperan pada hasil belajar mereka. Nah, apalagi transisi dari PAUD ke SD merupakan periode yang sangat penting, karena tiba-tiba tidak mungkin ketika anak yang masih TK sudah disuruh untuk berhitung begitu banyaknya. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di TK. Nah, indikator ketercapaian transisi PAUD ke SD yang pertama adalah salah satu tahapan dapat membantu anak menunjukkan respon positif. Misalkan adalah kata tolong, kata maaf, terima kasih melalui kegiatan menggambar kelompok, begitu. Yang kedua, guru menjelaskan cara dan manfaat mengajak anak berbaris untuk mencuci tangan atau biasanya antri. Itu salah satu indikator ketercapaiannya. Kemudian ada pemenuhan hak anak PAUD dan SD, yaitu menerima atau penerimaan peserta didik baru dari TK ke SD tanpa melalui tes. Karena kalau tes pasti akan kesulitan dan bukan waktunya anak TK untuk harus ada calistung. Kemudian yang kedua, adanya pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang akan saya paparkan. Itu juga termasuk hak anak dari PAUD ke SD. Kemudian selain itu juga menerapkan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memotret dan mendapatkan asesmen awal. Jadi ketika anak-anak dari beberapa TK yang berbeda berkumpul di kelas 1 dan kelas 2, pasti guru akan ingin menilai seberapa jauh kemampuan mereka sebelumnya, begitu. Nah, 2 minggu awal ini yaitu kegiatannya anak mengenal sekolah. Jadi anak ini harus tahu sekolahnya itu untuk apa dan bagaimana. Kemudian juga sekolah mengenal anak, sekolah juga harus ramah kepada anak. Nah, itu bagaimana caranya? Sekolah harus bersikap ramah, maksudnya memiliki metode pembelajaran yang menyenangkan, tidak konvensional atau tidak monoton, tetapi yang dapat membuat anak tertarik. Nah, di sini saya akan memaparkan kegiatan-kegiatannya, yaitu yang pertama jam 6.30 sampai jam 7 itu persiapan penyambutan MPLS, kemudian jam 7 sampai jam 7.30 apel pagi, kemudian jam 7.30 sampai 8.30 yaitu sekolahku adalah rumahku yang dilakukan oleh guru kelas, yaitu memperkenalkan bahwa sekolah itu juga rumah, tempat yang nyaman dan tidak menakutkan. Kemudian setelah itu jam 8.45 sampai jam 10 yaitu belajar berdemokrasi dan mengenal aturan. Kemudian berikutnya baru latihan disahari oleh kelas 3. Kemudian hari kedua yaitu apel pagi, kemudian kerjasama itu indah, yaitu menggambar kolaboratif biar mereka mengenal satu sama lain. Kemudian lebih kenal temanku atau memperkenalkan melalui permainan di lapangan. Hari ketiga yaitu setelah apel pagi mengenal sekolah, yaitu menonton dan bernyanyi bareng tentang himne Betari dan Mas SDN Jembatan 3. Kemudian terakhir mengenal sekolahku yang kedua, yaitu berkeliling mengenal ruangan-ruangan. Ya, sampai pulangnya jam 10. Jadi begitu hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dari ide saya. Apakah menurut ibu-ibu semua bagus atau bukan?
Bagus, oh, bagus. Terima kasih. Oke. Sekian ide dari saya untuk MPLS transisi PAUD ke SD dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.